Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliadini dari kelas 10 AKL. Saya akan mempresentasikan jenis-jenis laporan keuangan dan jenis-jenis lembaga non-bank. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada suatu periode tertentu. Melalui laporan keuangan, Anda dapat memantau perkembangan bisnis Anda. Informasi terkait format laporan keuangan sendiri tidak hanya digunakan oleh pemilik ataupun manajemen, tetapi pihak-pihak lain juga dapat menggunakannya. Adapun pihak-pihak berkepentingan yang sering menggunakan laporan keuangan, seperti investor, kreditor, pemerintah, bahkan masyarakat umum. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu 1. Laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement, merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada suatu periode akuntansi. Format laporan keuangan laba rugi pada dasarnya terdiri dari dua bentuk, yakni single step dan multi step. Single step berbentuk laporan laba rugi lebih sederhana. Pada format ini semua pendapatan dan keuntungan yang didapatkan di bagian awal laporan laba rugi, kemudian dikurangkan dengan seluruh beban atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Multi step. Berbeda dengan single step, format laporan keuangan laba rugi multi step lebih kompleks. Untuk membuat laporan laba rugi multi step, pertama Anda harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasional. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. 3. Laporan neraca. Seperti namanya, neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. 4. Laporan arus kas. Memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Laporan arus kas merupakan bentuk pertanggungjawaban arus kas masuk dan keluar selama periode pelaporan. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas, utamanya berikut 3 aktivitas tersebut. 1. Aktivitas operasional. Aktivitas operasional merupakan laporan arus kas yang terdiri dari kegiatan operasional perusahaan. 2. Aktivitas pendanaan. Seperti namanya, aktivitas pendanaan merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Untuk menghitung aktivitas ini, Anda dapat memasukkan nilai penambahan atau pengurangan kas yang berasal dari kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian dari laporan keuangan yang entitas. Namun, catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan skala besar atau perusahaan yang go publik. Tujuan pembuatan laporan adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan lainnya, sehingga letak catatan atas laporan keuangan yang ada di belakang sendiri. Pengertian lembaga non-bank. Lembaga non-bank merupakan sebuah badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat yang mengeluarkan surat-surat berharga. Fungsi utama dari lembaga bukan bank sebagai berikut. 1. Pemberian bantuan modal dalam bentuk kredit baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. 2. Mengumpulkan dana dari masyarakat dengan mengeluarkan dokumen berharga dan menyalurkan kembali untuk pembiayaan investasi kepada perseorangan maupun perusahaan yang membutuhkan. 3. Mendorong perkembangan perekonomian, pasar modal dan pasar uang. Jenis-jenis lembaga non-bank. 1. Pegadaian. Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah BUMN yang mendirikan pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan non-bank yang diakui oleh negara melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Biasanya pegadaian banyak digunakan oleh orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan cara meminjamkan barang-barang berharga seperti emas hingga sertifikasi kepemilikan sepeda motor atau mobil. 2.
Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank berbentuk koperasi yang menghimpun dana dari para anggota kemudian menyalurkan kembali kepada anggota secara non-anggota. Perusahaan modal fair tuner. Perusahaan modal fair tuner merupakan perusahaan yang berperan untuk memberikan modal kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan berisiko tinggi, tetapi membutuhkan modal besar untuk membangun dan memiliki prospek bisnis yang baik. 4. Perusahaan sewa guna atau leasing. Merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki sistem kontraksi sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. Dana pensiun. Dana pensiun merupakan badan usaha yang memiliki kegiatan menyediakan dana pensiun atau jaminan masa tua dengan cara mengumpulkan dana melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulannya ketika seorang masih aktif bekerja. Dana yang terkumpul akan dibayarkan kembali ketika orang tersebut telah pensiun. 6. Pasar modal. Pasar modal merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan tempat jual beli surat berharga dengan jangka panjang. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.